Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Anak-anak SMP Islam Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak Riyadhus Shalihin ya yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran bimbingan konseling, di mana pada hari ini kita akan mengangkat tema semangat belajar di era pandemi COVID-19. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan belajar keutamaan tersebut sekarang kalian bisa semangat belajarnya ya, terutama di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari Jumat yang penuh barokah ini ya, sudahkah teman-teman SMP Islam Riyadhus Shalihin mempersiapkan dirinya untuk menghormati hari Jumat ini, yaitu dengan pertama, sudahkah kalian membaca surat Al-Kahfi? Sudahkah kalian mempersiapkan diri terutama untuk yang ikhwan melaksanakan salat Jumat? Nah, insya Allah untuk anak-anak SMP Islam Riyadhus Shalihin pastinya sudah membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat di masjid. Bagi yang belum, silakan teman-teman mempersiapkan dirinya dengan baik dan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ini. Insya Allah ibadah yang kita lakukan diterima Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Tujuan layanannya yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan semangat dalam belajar. Yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku belajar aktif di masa pandemi. Yang keempat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar efektif di masa sulit. Nah, arahan dan kebijakan pemerintah pusat telah dijalankan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan waktu pelaksanaan belajar di rumah diserahkan kepada Dinas Pendidikan masing-masing provinsi dan kabupaten sesuai dengan perkembangan wadah COVID-19 di setiap daerah. Kerjasama berbagai pihak juga didorong untuk mendukung pendidikan jarak jauh dapat berjalan dan berkesinambungan. Hingga Mei 2020, mungkin sampai saat ini teman-teman ya, seluruh lembaga pendidikan pada semua jenjang baik dasar hingga menengah yang melibatkan lebih dari 3,3 juta guru dan 52,9 juta peserta didik serta perguruan tinggi telah melaksanakan aktivitas dan tugas pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya mungkin kalau sekarang ya teman-teman ya ada yang sekolah-sekolah pada zona hijau dan zona kuning mungkin sudah melaksanakan tatap muka, dan kemudian juga ada sekolah yang berada di zona oranye, ada beberapa sudah mencoba untuk bertatap muka ya, seperti di Kabupaten Bekasi kemarin Bapak sudah melihat di beberapa sekolah ada yang sudah memasukkan siswanya untuk melakukan kegiatan tatap muka ya. Mungkin kalau untuk daerah kota Bekasi karena zonanya tinggi, yaitu masuk zona merah, sehingga mungkin tidak bisa melaksanakan tatap muka. Dan tetapi pada tingkat SMK karena wajib praktek, artinya ketika mereka praktek maka mereka wajib masuk untuk tatap muka. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Nah, pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan dari rumah yaitu tatap muka virtual dan atau pembelajaran mandiri menggunakan fasilitas pembelajaran daring yang disediakan oleh Kemdikbud dan mitra penyedia aplikasi.
yang disediakan oleh Kemdikbud banyak ya teman-teman ya, ada rumah belajar, kemudian juga ada untuk gurunya, ada guru berbagi, ada guru belajar, kemudian mitra penyedia aplikasi juga lumayan banyak ya, ada yang bayar, ada yang gratis ya, misalnya Ruang Guru, Zenius, Kuiper ya, dan lain-lainnya teman-teman ya. Tatap muka virtual dan atau pembelajaran mandiri melalui video atau telekonferensi dan aplikasi pembelajaran daring yang dapat diakses umum. Penugasan terstruktur dari guru kepada peserta didik dengan mengirimkan tugas dan lembar kerja melalui aplikasi pengiriman pesan dan atau media sosial. Ini sudah kita lakukan ya, kita melalui Google Classroom ya, kemudian untuk pengiriman pesannya mungkin melalui WhatsApp ya. Diskusi kelompok dalam grup melalui aplikasi pengiriman pesan, grup WA, Telegram, Line, dan lain-lain. Dan media sosial Facebook atau Instagram. Belajar melalui saluran TVRI, radio, dan modul belajar mandiri yang sudah disediakan. Ya mungkin kalau kita belum memanfaatkan ini teman-teman ya, untuk TVRI, radio, dan modul belajar kita belum memanfaatkannya ya. Mungkin di beberapa sekolah lain yang mereka itu tidak memiliki jaringan internet ya, jaringan untuk bisa mengakses internet, maka mereka menggunakan seperti ini teman-teman, saluran TVRI, radio maupun modul belajar. Nah, tantangan dan kendala dunia pendidikan dalam menjalani mekanisme baru. Tantangannya dan kendalanya yang pertama adalah masih terdapat satuan pendidikan yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan internet, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, ini masih ada ya realitanya teman-teman ya. Kita masih menghadapi realitas seperti ini. Yang kita mungkin kalau di daerah perkotaan seperti ini mungkin tidak merasakan hal seperti itu, tapi yang di daerah-daerah yang mereka itu tidak terjangkau ya, ini ada teman-teman, dan realitanya memang ada. Guru dituntut memiliki kemampuan penggunaan teknologi pembelajaran daring dan memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini pun juga terjadi ya, di mana guru harus bisa menguasai penggunaan teknologi pembelajaran, yaitu pertama tentang Classroom, Google Meet ya, kemudian juga Drive ya, kemudian juga yang lain-lainnya yang guru-guru banyak yang harus dikuasai, PowerPoint ya, bagaimana membuat presentasinya ya. Orang tua harus berperan sebagai guru di rumah dan berusaha menyediakan sarana pembelajaran bagi anak. Dan tidak semua siswa memiliki gawai seperti smartphone, notebook, komputer, dan lain-lain untuk dapat mengakses materi pembelajaran. Ini juga merupakan kendala kita ya. Sebagian besar mungkin kalau di sekolah kita sudah punya semua gawainya, minimal memiliki handphone, tapi di beberapa sekolah ada anak-anak yang tidak memiliki gawai sama sekali, sehingga untuk pembelajarannya ya ada yang melakukan di daerah Bapak, terutama di daerah Desa Muktiwari, itu pembelajarannya mereka datang ke alun-alun desa ya. Kenapa? Karena desa menyediakan fasilitas wifi, sehingga anak-anak yang ingin belajar online mereka datang ke alun-alun desa ya. Dan ini terjadi teman-teman, ada ya di daerah kita Bekasi, di daerah Bapak, di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung ya, yang memang daerahnya masih banyak perkampungan ya, jarang sekali ada perumahan. Tidak adanya kegiatan praktikum bagi peserta didik ya, mungkin juga teman-teman alami sendiri ya, bahwa saat ini ya kegiatan praktikum kita sangat-sangat minim ya, sangat sulit bagi kita untuk melakukan kegiatan praktikum. Kenapa? Karena mungkin kalau kita laksanakan di rumah agak sulit. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian juga mencari alatnya juga tidak mudah ya. Itu tantangan dan kendala ya yang kita hadapi sekarang ini. Nah, demikianlah teman-teman ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya teman-teman tetap
semangat semuanya ya dengan pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai ya teman-teman setelah kemarin sudah belajar tentang keutamaan menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu bisa menjadi jalan menuju ke surga ya. Kemudian menuntut ilmu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa ya, dan teman-teman menjadi lemah semangat. Nah, tentunya jangan seperti itu ya. Sudah belajar keutamaan menuntut ilmu, maka sebaiknya sekarang teman-teman tetap menjaga bagaimana supaya teman-teman bisa tetap semangat ya di dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian teman-teman tetap bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepada kita kesempatan untuk bertatap muka ya, sehingga kita bisa lagi melaksanakan pembelajaran yang efektif ya. Meskipun nanti kedepannya yang waktu terdekat mungkin untuk yang hadir ke sekolah masih sekitar 50% mungkin ya. Ini baru sekedar informasi sementara teman-teman, belum menjadi informasi yang valid ya. Nanti teman-teman tunggu saja informasi yang valid ya, mudah-mudahan nanti sudah kita bisa dapatkan. Akhirul kalam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.